Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Dunanda Lestari. Saya dari kelas Informatika S1 19A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester saya yang berjudul Aplikasi Informasi dan Pemesanan Klinik Hewan 24 Jam berbasis Android dengan metode prototype. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan saya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini sehingga membuat setiap fasilitas kesehatan meningkatkan kualitas kinerjanya dalam upaya menangani kasus kesehatan di masyarakat. Nah, pasien sudah tidak lagi dibatasi antara jarak dan waktu untuk dapat melakukan pemesanan pemeriksaan kesehatan, karena hal tersebut dapat dilakukan menggunakan media website atau mobile. Nah, sistem yang masih manual pada klinik hewan 24 jam ini membuat para pelanggan ini merasa kesulitan karena apabila kita harus langsung datang ke tempat tersebut akan mendapatkan antrian yang sangat panjang. Nah, juga apabila kita menggunakan via telepon, terkadang pelanggan ini tidak mendapatkan respon yang sangat cepat. Padahal pada masa saat ini, para pelanggan ini ingin selalu mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Kemudian untuk rumusan masalah, bagaimana rancang bangun aplikasi informasi dan pemesanan klinik hewan berbasis Android dengan metode prototype. Kemudian untuk bagian tujuan penelitian, merancang suatu aplikasi informasi dan pemesanan klinik hewan berbasis Android dengan metode prototype. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan metode prototype. Nah, metode prototype itu sendiri pertama kali ditemukan oleh Herbert Volcker pada tahun 1960. Metode prototype adalah sebuah metode pengembang software yang cukup banyak digunakan untuk beberapa industri. Karena dengan menggunakan metode prototype, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pengembangan software. Teknik pengembangan sistem ini yang menggunakan metode prototype untuk menggambarkan sistem sehingga pemilik sistem mempunyai gambaran yang jelas pada sistem yang akan dibangun oleh pengembang sistem. Nah, yang kemudian metode ini telah banyak digunakan oleh beberapa industri. Antara lain arsitek, kemudian ada industri pesawat terbang, kemudian ada perusahaan yang bergerak di bidang software. Nah, untuk industri arsitek itu, karena sebelum membuat sebuah bangunan, arsitek harus menggambar blueprint dari bangunan dan membuat model dari bangunan tersebut, sehingga memerlukan metode ini. Untuk perusahaan pesawat terbang juga harus membuat sebuah prototipe dari desain pesawat sebelum melakukan pemulaan pembuatan desain pesawat tersebut. Nah, kemudian pada perusahaan yang bergerak di bidang software juga membuat prototipe software untuk mengekspor ide sebelum memulai pengembangan sistem aplikasi tersebut. Nah, perancangan sistem. Tahap ini digunakan untuk memberikan gambaran umum kepada pengguna. Selain memberikan gambaran umum kepada pengguna, juga memberikan rancang bangun yang lengkap tentang sistem yang dikembangkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem ini. Nah, perancangan sistem ini ada UML, yaitu Unified Modeling Language. Apa itu UML? UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek.
UML dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Nah, di sini ada semacam alurnya. Di sini ada pelanggan dan admin. Untuk pelanggan dapat melakukan daftar, memesan, membatalkan. Nah, sedangkan admin juga dapat melakukan daftar, menerima pesanan, cek jadwal dokter, kemudian memproses pemesanan, kemudian memproses dan mencetak hasil perawatan. Selanjutnya ada diagram alir data. Diagram alir data yang pertama ada diagram konteks. Pada diagram konteks ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua entitas luar. Antara sistem dengan entitas luar maksudnya. Pada sistem ini terdapat dua entitas, yaitu pengguna dan admin. Selanjutnya ada diagram alir data level 1. Untuk diagram data level 1 ini menggambarkan proses utama pada sistem. Nah, pada gambar ini terdapat dua entitas, pengguna dan admin. Pada sistem terdapat 3 proses, yaitu login, data master, dan informasi pemesanan klinik. Proses login admin yaitu proses untuk masuk ke sistem yang dilakukan oleh admin dengan memasukkan username dan password. Proses data master yaitu proses memasukkan jadwal dokter, kemudian ada jumlah pasien, antrian, dan hasil yang dilakukan oleh admin. Kemudian yang terakhir ada proses informasi klinik, yaitu proses memesan perawatan atau pemeriksaan di klinik oleh user atau pengguna, serta informasi detail klinik. Kemudian selanjutnya ada implementasi dan pembahasan. Di sini yang pertama pada implementasi itu, aplikasi ini dapat dibuat dengan menggunakan perangkat lunak antara lain program Windows 10, program Java, bahasa pemrograman Java, bisa juga menggunakan PHP, dan Kotlin. Kemudian ada Android SDK, JDK atau Java Development Kit, ada Android Studio, paket XAMPP, dan database-nya MySQL. Nah, aplikasi informasi dan pemesanan klinik hewan 24 jam berbasis Android dengan metode prototype yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pada klinik hewan 24 jam tersebut dalam memberikan informasi dan layanan pemesanan kesehatan kepada pelanggannya. Dengan memanfaatkan koneksi jaringan internet. Nah, sistem ini dapat memudahkan pelanggan mengakses informasi dan melakukan pemesanan layanan kesehatan pada klinik hewan tersebut, dikarenakan tingkat efektivitas dan efisiensi fungsi dari mobil itu sendiri, sehingga untuk akses informasi dan pemesanan dapat dilakukan secara real-time oleh pihak klinik dan pelanggan. Selanjutnya ada pengujian sistem. Untuk pengujian sistem ini, saya menggunakan metode black box testing. Metode black box testing ini yaitu metode yang bentuk pengujiannya hanya memperhatikan input dan outputnya saja, tetapi tidak memperhatikan prosesnya. Nah, di sini ada tabel pengujian sistem. Untuk yang pertama, ada item pengujian. Detail pengujiannya username dan password. Untuk jenis pengujiannya ada black box. Nah, hasil yang diharapkan, pengguna dapat melakukan login apabila memasukkan username dan password-nya secara benar. Hasil pengujiannya baik. Kemudian yang kedua ada halaman daftar pengguna. Pengguna akan melakukan pendaftaran untuk hewannya, yaitu dapat berupa perawatan rutin hewan atau pemeriksaan kesehatan pada hewan.
Hasil yang diharapkannya menampilkan form pendaftaran yang kemudian dapat diisi oleh pengguna untuk mendaftar. Yang ketiga ada halaman daftar admin. Detail pengujiannya, admin akan memilih menu daftar kemudian menambahkan data pengguna yang sudah mendaftarkan hewannya tersebut. Apabila data telah diinputkan, maka sistem akan memeriksa dan memproses data tersebut. Hasil yang diharapkannya yaitu menampilkan data pengguna yang telah melakukan pendaftaran. Kemudian data tersebut disimpan oleh admin di database. Yang keempat ada halaman pemesanan pengguna. Pengguna melakukan pemesanan fasilitas kesehatan pada klinik hewan tersebut, yaitu berupa perawatan hewan seperti grooming dan pemeriksaan kesehatan hewan, seperti pemeriksaan hewan yang sedang mengalami masalah pencernaan. Hasil yang diharapkannya mampu menampilkan form pemesan yang kemudian dapat diisi oleh pengguna untuk melakukan pemesanan layanan kesehatan. Yang nomor 5 ada halaman pemesanan admin. Admin melakukan input pemesan dari pengguna pada menu pemesanan. Kemudian setelah data diinput, maka sistem akan memproses. Hasil yang diharapkannya yaitu mampu menampilkan data pengguna yang telah melakukan pemesanan. Kemudian data tersebut dapat disimpan admin di database-nya. Yang keenam, halaman pemesanan admin. Detail pengujiannya, admin mampu melakukan input pemesanan dari pengguna pada menu pemesan. Kemudian setelah data diinput, maka sistem akan memproses. Hasil yang diharapkannya mampu menampilkan data pengguna yang telah melakukan pemesanan. Kemudian data tersebut disimpan oleh admin di database. Yang ketujuh ada halaman jadwal dokter. Pada halaman ini terdapat informasi jadwal dokter yang sedang melakukan praktek pada klinik hewan tersebut beserta jumlah pasiennya. Hasil yang diharapkannya mampu menampilkan data jadwal dokter dan jumlah pasien secara lengkap. Dan yang kedelapan, ada halaman hasil perawatan. Pada halaman ini, pengguna data melihat secara detail mulai dari data diri hewan dan pengguna, perawatan yang akan digunakan untuk hewan atau pemeriksaan untuk hewan, diagnosa pemeriksaan, jenis obat yang diberikan. Hasil yang diharapkannya yaitu menampilkan secara detail data hewan dan pengguna serta diagnosa pemeriksaan hewan atau perawatan yang telah diberikan kepada hewan. Selanjutnya untuk pembahasan, di sini ada kelemahan dan kelebihan sistem informasi dan pemesanan klinik 24 jam berbasis Android dengan metode prototype. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, aplikasi ini mampu memberikan informasi dan pemesanan layanan kesehatan hewan pada klinik hewan 24 jam kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan smartphone Android. Kemudian yang kedua, pelanggan klinik hewan 24 jam dapat memesan perawatan hewan atau pemeriksaan hewan sesuai jadwal dokter yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, pelanggan klinik hewan tersebut dapat melakukan pembayaran melalui dua cara, yaitu cash dan transfer. Nah, apabila kita menggunakan cara transfer, maka kita harus melakukan konfirmasi kepada pihak klinik. Nah, yang terakhir, ada sistem dapat melakukan pembatalan pemesanan perawatan dan pemeriksaan hewan. Kemudian untuk kelemahannya, di sini admin harus melakukan update slot perawatan secara manual supaya tidak terjadi bentrokan antara slot yang melakukan pemesanan perawatan secara online dan pelanggan offline. Nah, berdasarkan hasil pengujian aplikasi dengan menggunakan metode black box testing ini menunjukkan sistem dapat berjalan dengan baik. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti mampu membuat perancangan sistem aplikasi informasi pemesanan layanan kesehatan hewan berbasis Android pada klinik hewan 24 jam dengan metode prototype yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengakses informasi klinik dan memesan perawatan atau pemeriksaan hewan.
Dengan adanya aplikasi ini, akses informasi dan pemesanan antara pelanggan dan pihak klinik dapat dilakukan secara cepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.